wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, alhamdulillah. Yuk, sekarang kita berdoa terlebih dahulu yuk, untuk memulai belajar pada hari ini agar diberi kemudahan dan kelancaran. Mas Yuki, silakan bikin doa. Semua duduk, siap bro. Doa mulai. Amin. Nah, sekarang kalian berdiri, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Baik Pak, siap. Yuk, mulai. Garuda siapa yang duduk? Diri dulu. Iya. Ingat kegiatannya, ada apa enggak? Tidak. Boleh itu. Selamat itu. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, apakah tadi pagi ada yang salah tunggu? Saya. Beneran salah tunggu? Terima kasih. Apakah tadi pagi ada yang berpamitan pada orang tuanya sebelum berangkat sekolah? Lalu apakah tadi pagi ada yang sudah bertegur sapa dengan teman-temannya? Sudah. Dan hal yang Bapak sebutkan tadi berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materi mengenai makna dan nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami dan bisa menyebutkan sila-sila Pancasila dan lambang-lambang Pancasila. Lalu yang kedua, menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Siap. Nah, di sini apakah ada yang tahu arti kata Pancasila? Panca. Baca apa yuk? Panca 5. Sila? Dasar, betul. Nah, Pancasila itu memiliki arti 5 dasar. Nah, 5 dasar apa? 5 dasar bangsa Indonesia. Kenapa kalau Pancasila bisa dijadikan dasar bagi bangsa Indonesia? Karena Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang menjadi landasan atau fondasi dalam mengatur kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai contohnya kita setiap pagi, kenapa kalau kita memulai berdoa dulu sebelum memulai pelajaran? Karena itu salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, betul. Nah, di sini Bapak memiliki video, silakan lihat terlebih dahulu. Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan. Sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid memulai ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya bukan mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakal. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik siapa yang akan kalian pilih. Saat itu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menenggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. Nah, ada yang tahu yang tersebut ngapain? Musyawarah, betul. Musyawarah termasuk dalam penerapan nilai Pancasila yang keempat, betul. Soalnya Bapak memiliki LKPD. Ini LKPD-nya ada 5, jadi Bapak akan mengelompokkan kalian jadi 5. Siapa? 1,
2 45. Ya. Nah, Bapak kasih kalian waktu 15 menit, silakan kerjakan. Gimana telah mengalami Susan? Tidak, Pak. Bayu? Mas Yudi? Itu apa sih? Silakan. Aman. Baik, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagi siapa? Silakan maju dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya habis ini Bapak. Boleh. Nih, untuk sila yang pertama, lambangnya bintang. Untuk maknanya, yaitu bangsa Indonesia mempercayai adanya Tuhan. Sila yang kedua, lambangnya lantai. Untuk maknanya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Untuk sila yang ketiga, lambangnya apa ya? Ayo. Sila yang ketiga yaitu pohon beringin. Untuk maknanya, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Untuk sila yang keempat yaitu lambangnya banteng, kepala banteng. Untuk maknanya, bangsa Indonesia akan melakukan diskusi, saling menyampaikan pendapat. Sila yang kelima yaitu lambangnya batu dan kapas. Untuk maknanya, bangsa Indonesia berhak untuk diperlakukan secara adil. Nah, apakah jawaban dari kelompok Mbak Desiwa tadi betul? Betul. Itu kan untuk kelompok Mbak. Selanjutnya kelompok berapa? Sudah semua ya. Nah, silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu jawabannya. Nah, sekarang Bapak di sini punya game nih. Dan nama gamenya adalah Kincir Pancasila. Cara mainnya nanti kalian maju satu persatu, lalu memutar ini, di stop. Nanti kalian dapatnya apa? Ambil. Oke? Sekarang dihitung dulu. Absen 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Bapak minta nomor 10, maju silakan. Gimana Pak? Ini spin. Nanti diundi lagi. Banteng ya. Silakan Pak, silakan diambil. Apa ini? Berikan satu contoh pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Apa contoh pengamalan nilai pada sila keempat? Seperti musyawarah pemilihan ketua kelas Pak. Betul? Apa yang sudah masuki? Betul. Beri tepuk tangan. Oke, bagaimana kalian sudah paham materi pada hari ini? Sudah, Pak. Tapi untuk memastikan, Bapak kasih soal evaluasi. Bisa dikerjakan di rumah. Oke, Pak. Sudah kemudian semua kan? Sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, gimana kalau kita explain dulu? Ya, kita dulu. Baik. Biar lebih seru, biar ada.
Nah, nama gamenya yaitu contoh berdiri. Tapi sebelum itu kita berhitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10. Nah, cara mainnya nanti yang pertama Bapak akan tunjuk nomor random. Siapa yang bawa tunjuk? Contoh. Setelah itu yang bawa tunjuk tadi bebas mau nunjuk nomor berapa. Yang ditunjuk yang apa itu bawa tunjuk pertama nanti coba lagi, tapi yang sudah bawa tunjuk berdiri. Oke, sekarang Bapak mau tunjuk nomor 7. Nyebut berapa? 4, Ya, berdiri. Nomor 4 bebas yuk. 5, 1, 3, 4, Ayo coba. 6, 8. Berdiri dulu. Yo. Ayo, kabur. Ayo. Itu berapa? 5. Ayo, 5. Ayo, cepat. Baik, Bapak Turukan untuk pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini, Turukan? Baik, terima kasih mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Nah, biar makin semangat, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri. Oke Bu, ayo. Siap nyanyi? Siap. Ayo Mbak Desriva sama Garam berdiri. Ayo Berdiri, Garam. berdiri. 1, 2, 3. Nah, materi pada hari ini itu adalah rantai makanan dalam ekosistem. Sebelum memasuki pada materi, kalian perhatikan video ini ya. Iya. Halo sahabat cerdas, apa kabar kali ini? Kita topik adalah muatan pelajaran kipas makanan. Akan aku membutuhkan binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumsi. Nah, dalam video tadi dijelaskan bahwa terdapat serangan hama pada petani. Serangan hama tikus. Nah, kalian tahu nggak kenapa tikus-tikus di sawah itu meledak sangat tinggi? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Apa? Karena berkurangnya populasi predator. Benar. Yang lainnya? Tidak tahu. Nah, tepat sekali karena predator seperti ular ataupun burung hantu itu diburu manusia. Nah, hal tersebut dinamakan dengan rantai makanan. Di sini
Terdapat rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada rumput, belalang, katak, ular, dan jamur. Rumput dinamakan dengan produsen karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dan belalang, katak, ular itu termasuk konsumen 1, 2, dan 3 karena dia sama-sama saling membutuhkan. Nah, jamur ini adalah sebagai konsumen, yaitu sebagai pengurang atau dekomposer, yaitu organisme terakhir. Nah, kalian nanti maju satu-satu menuliskan. Di sini tuh juga ada terdapat berbagai ekosistem, bukan hanya di sawah, yaitu ada sungai, pantai, dan hutan. Jadi nanti kalian maju satu-satu menuliskan jenisnya, kayak produsen, konsumen berapa, sampai ke pengurai. Bisa maju Mbak Indah. Yang pertama ekosistem sawah, dari ke produsen. Selanjutnya Mbak Salma, belalang di sini disebut apa? Konsumen 1, Bu. Ya, benar. Selanjutnya Maya, nanti semua maju satu-satu ya? Ya, Bu. Konsumen. Sudah. Benar sekali. Yang terakhir. Nah, benar sekali. Jadi rantai makanan pada ekosistem sawah itu ada rumput sebagai produsen, belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, dan yang terakhir jamur sebagai pengurai. Selanjutnya ada ekosistem sungai. Dilanjutkan Mbak Ibu. Kalah. Jangan tidur ya. Ya. Kalau di rumah tuh, kalau malam itu harus tidur awal. Lihat bola Bu dalam. Parah mesti main game. Selanjutnya, Silakan aku. yang terakhir Mbak Sarah. Benar sekali jawaban kalian semua. Kalian bisa baca, ayo dibaca bareng-bareng. Rantai makanan ekosistem sungai itu yang pertama ada alga sebagai Produsen. siput, Konsumen 1. ikan lele, Konsumen 2. burung barau, Konsumen 3. jamur, Pengurai. benar sekali. Yeay. Selanjutnya ini ada
LKPD. LKPD-nya adalah mengamati rantai makanan dan kalian nanti menganalisis hubungannya dengan makhluk hidup. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya nanti ada soal evaluasi yang kalian kerjakan di rumah. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang nggak masuk? Masuk. Sudah siap belajar belum? Siap. Kalau sudah, kita berdoa dulu ya. Iya. Ayo Mas Ari dipimpin dulu. Itu baru doa siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Baik. Mau lagu apa? Halo, Pak. Kita menyanyikan. Ini gambar. Oh, ya. 1, 2, 3. Udah saya belajar hari ini? Sudah. Minggu kemarin kita akan membahas tentang gotong royong dan kerjasama. Ya, Bu. Terus kita ini belajar tentang belajar sambil bermain. Siapa yang suka? Saya. Kita semua ya. Ya, Bu. Siap. Sebelum itu Ibu akan menampilkan video tentang kerjasama dan gotong royong agar kalian bisa keinget lagi. Oh iya. 1, 2, 3. Hari ini kita akan membahas materi tentang kerjasama dan gotong royong. Adapun pembahasan pada materi pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. 1. Kerjasama dan budaya gotong royong. 2. NIP kerjasama dan gotong royong. Penerapan kerjasama dan gotong mengenai materi pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan secara bersama oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, udah ya. Terus sekarang Ibu mau tanya dulu. Gotong royong itu memiliki sifat. Siapa yang tahu? Memiliki manfaat. Manfaat dulu ya, nanti baru sifat. Oke, Bu. Siapa yang tahu? Belum. Manfaat gotong royong sama kerjasama itu? Manfaatnya. Kerjaan jadi lebih Mempererat tali persaudaraan. Benar. Kamu udah hebat. Main tenaga. Benar. Ada lagi. Pekerjaan cepat selesai. Oke, itu ya. Terus sekarang contoh sifat gotong royong itu apa aja? Sukarela. Benar. Terus ada lagi? Apa tuh? Iya, benar. Ada lagi? Menurut panggilan hati. Kebersamaan. Sekarang sifat dari kerjasama. Ayo, siapa yang tahu sifat dari kerjasama? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Benar. Terus ada
adanya perbedaan tugas, mempunyai tujuan bersama, terus sama saling menghargai. Dampak positif dari kerjasama sama gotong royong itu tadi apa aja? Pekerjaan jadi ringan. Oke, benar. Ada lagi? Cepat selesai. Benar. Udah. Cepat istirahat. Ya, sip. Benar. Laptopnya kok. Kerjasama itu ada di sekolah. Gotong royong sama kerjasama itu ada di sekolah, rumah, dan masyarakat. Kalau di sekolah itu contohnya apa aja ya teman adik-adik? Membersihkan Oke, terus apa aja? Membuang sampah pada tempat apa kui? Tempat sampah. Pada plastik sampah. Iya itu. Terus apa lagi? Kerjasama. Menolong temannya aja. Benar. Kalau yang di rumah? Membantu orang Membantu tua. orang tua. Membantu mencuci, membantu. Membersihkan jendela. Jadi Terus kalau yang di masyarakat kerjasama Berbagi. Minuman. Berikan sampah. Berarti anak-anak ini sudah pernah melakukan gotong royong di rumah, di sekolah, di masyarakat. Sudah? Kalau sudah, ibu ada permainan lagi, tapi harus maju satu-satu. Oke. Ya ibu. Nanti ibu kasih gambar-gambar ini, itu nanti contoh kerjasama dan gotong royong. Kalau gambarnya itu benar, nanti masukkan yang benar. Kalau yang salah, nanti masukkan yang salah. Oke? Oke. Udah mendapatkan gambar semua? Sudah. Oke, ayo siapa yang mau maju duluan? saya. Oke, Mbak Salma. Benar atau salah? Saya Bu. Wah ini tidur pas pelajaran ini. Saya Bu. ini benar. Oke, ya Mbak Indah. Saya. Yuk, siapa lagi? Saya Bu. Aku. Yuk. Dah? Jadi sudah paham ya tentang contoh gotong royong sama kerjasama. Sudah, Bu. Terus ini waktunya sudah selesai, mau pulang. Ibu kasih tugas kelompok tapi dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kelompoknya anggotanya cari sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Nanti pulang jangan lupa tiket dulu. Siap. Terus nanti langsung pulang ya, anak-anak jangan mampir-mampir dulu ya. Jangan ya Mas Ari. Ya, Bu. Dia berdoa dulu. Berdoa itu saya buka. Itu Pak udah siap nggak? Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Hati-hati ya anak-anak semua. Ya. Ya, Bu.